Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono menyebutkan hingga 29 Juni 2023, terdapat 256 calon investor telah menyatakan minatnya berinvestasi di IKN Nusantara, Kalimantan Timur. Kami menerima sebanyak 256 calon investor menyatakan ketertarikan berinvestasi di IKN melalui Letter of Interest, LOI, dan akan terus bertambah, ujar Bambang, melalui tayangan di kanal YouTube KBRI Astana. Investor asing yang menyatakan ketertarikannya ini berasal dari 19 negara, namun kebanyakan dari Jepang, Singapura, Malaysia, Amerika Serikat, dan Cina. Lebih lanjut kata Bambang, para calon investor ini tertarik berinvestasi di infrastruktur sebesar 55%, barang dan jasa lainnya, 35%. Energi, 29%, teknologi, 25%, properti, 17%, berikutnya sektor pendidikan, 16%, penyedia utilitas, 15%, kawasan mixed use, 13%, pengelolaan limbah, 10%, kesehatan, 9%, dan konektivitas, 8%. Kepada calon investor, mantan Wakil Menteri Perhubungan ini juga menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan kepada investor apabila sepakat berinvestasi di ibu kota negara baru Indonesia tersebut. Tak lupa Bambang mengajak para calon investor di Kazakhstan untuk melihat langsung progres pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya, Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahlil Lahadalia optimistis akan banyak investor yang masuk ke ibu kota Nusantara pada Agustus atau September tahun ini. Optimisme tersebut muncul lantaran komitmen yang masuk ke IKN terus bertambah. Dari 2020, kini sudah ada 228 investor yang menunjukkan komitmennya. Dari 228 investor tersebut, sudah ada 91 perusahaan yang melakukan kunjungan langsung ke IKN hingga 31 Mei lalu. Seperti yang berasal dari Singapura, Bahlil mengklaim, investor sangat serius dan untuk melakukan investasi di ibu kota baru tersebut. Akan tetapi, mereka masih menunggu pembangunan infrastruktur dasar selesai terlebih dahulu. Meski begitu, Bahlil belum menyebutkan rincian nilai investasi yang akan masuk, sebab dia akan memastikan terlebih dahulu kepastian investasi tersebut, karena saat ini masih bersifat komitmen. Pada saat mereka masuk konstruksi, baru akan kami umumkan. Karena kami Kementerian Investasi punya satu metodologi yaitu, taken, running, baru kami umumkan. Kalau masih rencana itu tidak akan kita umumkan, jelasnya. Dia berharap, pembangunan infrastruktur dasar akan segera rampung dalam waktu dekat, sehingga pada Agustus atau September tahun ini investasi dari sektor swasta ke IKN akan segera masuk.